Shalom God Lovers. Pagi ini sebelum kita mulai beraktivitas, mari sama-sama kita sembah Tuhan dan puji Dia. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom God's Lovers sekalian. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Randy Chandra Dinata di dalam program Words from Heaven. Dan sudah beberapa pertemuan yang kita lewati, berapa bagian yang telah kita pelajari mengenai esensi dari melayani. Kita telah mempelajari bahwa yang namanya melayani itu adalah sebuah kesadaran diri, kerendahan hati, penyangkalan diri, dan juga sebagai kesungguhan hati. Nah, berikutnya kita akan belajar bahwa yang namanya melayani itu juga bicara tentang setiap hari. Ya, melayani Tuhan itu setiap hari. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita tidak boleh berpikir bahwa pelayanan itu hanya di waktu tertentu, di hari-hari tertentu, di tempat-tempat tertentu, ya, ataupun di kegiatan atau aktivitas tertentu saja. Namun sebagai pelayan Tuhan, kita harus menyadari bahwa kapanpun, dimanapun, dan apapun aktivitasnya, itu adalah bentuk
pelayanan kita kepada Tuhan. Bukankah Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perhatikan kata apapun juga, saudara. Apapun juga artinya semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Bukan cuma waktu di hari Minggu, saat kita ada di gereja, saat kita melayani di mimbarnya Tuhan. Tapi apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari kita, itu adalah bentuk pelayanan kita. Ya, seorang ibu rumah tangga yang sedang merawat rumah tangganya, memasak bagi suami dan anak-anak. Itu adalah bentuk pelayanannya kepada Tuhan, saudara. Ketika dia melakukan dengan segenap hati, dengan sepenuh cinta, untuk segenap keluarganya dia melayani, itu sangat berharga di mata Tuhan. Seorang ayah dan suami yang bekerja di kantor dengan penuh integritas, dengan penuh tanggung jawab, karena cintanya kepada istri dan anak-anaknya, itu adalah sesuatu yang rohani dan bentuk pelayanan kepada Tuhan, saudara. Anak-anak yang berangkat ke sekolah, yang sedang berkuliah, mereka belajar sungguh-sungguh, berprestasi di sekolah dan kampusnya, nama Tuhan dipermuliakan, itu adalah bentuk pelayanan mereka, saudara. So, jangan kita mulai membagi yang namanya dualisme kehidupan, sekuler dan rohani. Ya, kita seringkali terjebak di sini. Ada yang sekuler dan ada yang rohani. Lalu kita mulai berpikir yang dilakukan di gereja, dilakukan di hari Minggu, aktivitasnya itu adalah aktivitas gerejawi. Itu lebih mulia, lebih berharga, lebih bernilai daripada ibu rumah tangga yang memasak, daripada ayah yang pergi ke kantor, atau dari anak-anak muda yang belajar di sekolah maupun di kuliah dengan sepenuh hati. Dua-duanya adalah hal yang rohani, saudara. Ketika apa? Ketika segenap hati kita arahkan kepada Tuhan, dan bukan untuk mencari pengakuan manusia, bukan untuk mencari puji-pujian dari manusia, maka semua itu menjadi bentuk pelayanan yang berkenan di mata Tuhan. Amin, saudara. Maka dari itu, yang namanya aktivitas sehari-hari, jika dilakukan bagi Tuhan, itu menjadi sesuatu yang rohani. Tetapi sebaliknya, kegiatan agamawi yang kelihatannya hebat, dilakukan di mimbar, di gereja, di hari Minggu, tapi jika dilakukan untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan, itu justru menjadi duniawi. Maka dari itu, saudara, kembali lagi sikap hati dan motivasi itu menjadi penting. Semua hal, apapun juga, tanpa terkecuali, kita lakukan dalam hidup sehari-hari kita, setiap hari kita, untuk Tuhan, untuk kemuliaannya. Maka semua itu menjadi bentuk pelayanan kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh berterima kasih untuk kebenaran-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami bahwa pelayanan kepada Tuhan esensinya adalah kehidupan sehari-hari. Ajar kami untuk menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu, dalam arti bukan cuma di hari-hari tertentu, bukan cuma di tempat-tempat tertentu, tapi kapanpun, dimanapun, apapun aktivitasnya, kami mau lakukan yang terbaik dengan segenap hati kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah bentuk pelayanan kami kepadamu. Kiranya Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami untuk senantiasa melayani Tuhan di dalam setiap kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, God's lover sekalian, saya berharap, saya berdoa setiap dari kita diberkati oleh Tuhan lewat perenungan kita kali ini. Dan apabila saudara merasa diberkati, feel free tentunya untuk membagikan link YouTube yang ada kepada kerabat, saudara, teman-teman sekalian. Biar mereka juga boleh mengalami berkat Tuhan lewat renungan Word from Heaven kali ini. Sampai jumpa di perenungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.